Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita ketemu kembali ya di online ya, di pembelajaran online ya, untuk mata kuliah ekonomi mikro ya. Minggu ini masih minggu Syawal ya. Izinkan saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa syiyamakum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya. Karena masih dalam suasana Syawal ya. Karena baik Pak, minal aidin wal faizin juga Pak. Ya, sama-sama. Jadi di minggu ini kita masuk dalam minggu keempat ya, di mana dalam minggu keempat ini kita perkuliahan sudah jalan sebelum libur Lebaran ya, sebelum libur akhir puasa dan Lebaran itu kita sudah masuk pertemuan ketiga. Nah, hari ini kita masuk ke dalam pertemuan keempat ya. Dan pertemuan keempat ini kita berarti tinggal 4 kali pertemuan ya sebelum UAS ya. Biasanya sebelum UAS itu nanti ada 3 tugas ya, 3 tugas nanti yang harus saya isi di Edling. Jadi nanti teman-teman batasnya sampai dengan UTS nanti. Gitu. Jadi tidak terlalu ini ya, tugasnya pun tidak terlalu berat juga. Nanti teman-teman tinggal bagi waktu saja. Kalender akademik saya sampaikan di awal perkuliahan kita tanggal 18 Maret ya, minggu tenang UTS nanti di tanggal 20 sampai tanggal 25 Mei, itu adalah minggu tenang UTS-nya. Kemudian kita akan ujian tengah semester itu di tanggal 27 Mei, 7 Mei sampai 1 Juni. Nah, kemudian kita langsung kuliah kembali setelah UTS, langsung mau kuliah kembali. Kemudian nanti di minggu tenang UTS-nya, UAS-nya ada di tanggal 22 sampai 27 Juli ya. 22 sampai 27 Juli. Kemudian nanti ujian UAS-nya ada di tanggal 29. Tanggal 29 Juli. 29 Juli sampai dengan 3 Agustus gitu ya. Nah, ini yang memang ini sebentar nih, ada yang masuk pakai email selain email Anfarti. Udah gabung belum yang tadi Isneni? Udah ya? Berarti belum dikasih email tuh sama kampus biasanya. Nah, nanti kita UTS-nya di UAS-nya di tanggal 29. Yang masih baru bergabung silahkan bergabung ya, nanti menyesuaikan dengan teman-teman yang lainnya. Pastikan sudah masuk FRS, sudah masuk Edling ya, biar nanti bahan dan tugas dan informasi apapun yang berhubungan dengan materi kuliah semuanya ada di Edling gitu ya. Nah, ini saya kirim untuk kalender akademiknya di grup WhatsApp ya. Ya, nanti teman-teman bisa ini yang mikro 1, ada yang makro ya. Nah, ini kita dua WhatsApp ya. Mahasiswanya sama nggak? Kalau sama di merger jadi satu WhatsApp aja? Sama Pak, untuk kelas Karawang sama mahasiswanya. Oke, kalau sama di untuk ini yang aja di weekend. lebur, yang mau dilebur yang mana? Yang makro nggak apa-apa Pak, jadi di mikro aja. Pastikan yang makro sama mikro itu jumlah grupnya sama ya. Berarti yang Untuk anggotanya ya Pak. Kita yang bubarkan yang grup mikro ya. Oh ya, yang makronya ya. Berarti grup ini saya ganti jadi mikro makro ya, biar tidak ada 2 grup nih. Kira-kira saya beda mahasiswanya. Berarti mikro makro. Berarti grup makro kita merger ya. Satu grup. Biar tidak ada ini informasinya jadi double nanti. Karena kebanyakan grup juga nih jadi lemot nih WhatsApp-nya. Jadi
Jadi nanti silakan boleh ini masing-masing ya. Saya copy dulu link Gmeet-nya. Makro yang jam 10.15. Oke, nanti saya ini ya, karena saya admin di situ ya, nanti bisa saya bubarin sendiri ya, nggak apa-apa. Nanti yang teman-teman yang tidak ada di grup itu sekalian gabung aja. Baik, hari ini kita lanjut ya di pertemuan kita di sesi keempat ini, di mata kuliah mikro ya, di mata kuliah mikro. Oke, bahan saya sudah terlihat? Sudah terlihat, Pak. Sudah ya? Baik. Hari ini kita akan membahas tentang keseimbangan pasar ya, tentang keseimbangan pasar. Di mana saya ulas kembali yang pertemuan sebelum Lebaran kemarin ya, berhubungan dengan permintaan, berhubungan dengan penawaran, dan hari ini kita akan berfokus membahas tentang keseimbangan pasar. Maka judul topik yang saya sampaikan di hari ini adalah tentang permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar gitu ya. Permintaan di sini yang kemarin kita definisikan ya, ini hanya review yang kemarin, didefinisikan sebagai berbagai macam kombinasi harga dan barang yang ingin dan dapat dibeli oleh individu pada waktu tertentu, di mana permintaan ini juga dia merupakan barang ataupun jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Itu ya. Kemudian berbicara dengan jumlah barang yang diminta itu apa? Jumlah barang yang diminta adalah didefinisikan juga sebagai jumlah barang yang ingin dan dapat dibeli pada harga tertentu dan banyaknya permintaan pada salah satu tingkat harga tertentu. Jadi semakin tinggi harga permintaan di suatu barang atau jasa yang diinginkan, maka barang tersebut itu secara otomatis ya, maka si konsumen, si produsen ini akan menyiapkan dengan yang lebih banyak gitu. Nah, biasanya nanti pengaruh juga dengan tingkat daya beli masyarakat gitu. Daya beli masyarakatnya tinggi, dia akan membeli, dan nanti biasanya ada yang namanya itu kualitas ya. Kalau biasanya ada bilang barang yang ori, barang KW1, KW2 dan seterusnya, itu tergantung dari kemampuan daya beli masyarakat. Hal sederhana misalnya masyarakat atau warga negara dia ingin membeli berupa barang ya, berupa jasa, misalnya sayur-sayuran. Sayur-sayuran yang dia ini kan kalau dia beli di supermarket harganya mahal kan. Itu barang-barang yang ibaratnya kualitasnya kualitas nomor satu lah. Kualitas yang terbaik di barang itu. Kemudian masuk ke supermarket dengan harga yang cukup mahal, bisa 2 kali lipat dari harga di pasar tradisional. Tetapi orang-orang yang membeli itu mereka senang karena mereka mendapatkan kualitas yang lebih baik dibandingkan yang dijual di pasar tradisional. Nah, kemudian orang yang kemampuan daya belinya di pasar tradisional, mereka kalau melihat barang yang di mall atau di supermarket dengan harga yang 2 kali lipatnya itu,
walaupun kualitasnya bagus, mereka akan berat untuk membeli dan mereka mengatakan mahal gitu. Jadi mahal tidak hanya suatu barang, itu bergantung dengan daya beli atau kemampuan si masyarakat dia dalam membeli barang tersebut. Jadi kalau misalnya masih kita bisa mengatakan mahal, berarti daya beli kita, keuangan kita belum mencukupi, belum memenuhi dengan keuangan yang sesuai dengan harga yang diberikan oleh pasar. Ada beberapa faktor yang dipengaruhi dalam permintaan suatu barang. Yang pertama adalah harga barang itu sendiri ya. Harga barang itu sendiri yang jelas tergantung harganya gimana. Kemudian harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut ya. Kemudian juga pendapatan rumah tangga ya, pendapatan rumah tangga, pendapatan suami istri di sini, dan juga pendapatan lain rata-rata dari masyarakat sekitarnya. Biasanya ini juga berpengaruh terhadap yang namanya UMR, upah minimum regional ya. Nah, sehingga ditentukan juga nanti ada namanya UMP, upah minimum provinsi gitu. Nah, UMR daerah Bekasi, UMR daerah Karawang, UMR daerah Depok, UMR daerah Jakarta, ini masing-masing mempunyai selisih perbedaan gitu ya. Anda bandingkan lagi ke sebelahnya, ke Cikampek, ke Purwakarta, itu pun pasti di bawah itu. Bahkan masuk ke daerah Garut, ke daerah Tasik pasti lebih di bawah. Makanya UMP, upah minimum provinsinya kecil. Ya, bahkan bisa 2 kali lipat dengan UMR Jabodetabek kan di situ. Artinya apa? Artinya berarti pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat yang hidup di dalam suatu wilayah tersebut, di suatu provinsi tersebut, di suatu kabupaten tersebut, itu masing-masing mempunyai daya beli, mempunyai pengeluaran, kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya yang berbeda-beda. Gitu. Jadi tidak bisa disamakan. Harga suatu barang di daerah yang UMR-nya katakan masih 2,5 juta, dengan UMR yang di kita sudah 5 juta, itu berbeda harganya. Karena maka upah minimum regional dan kebutuhan masyarakat juga tergantung dari daerah tempat kita tinggal. Kemudian berikutnya adalah yang keempat tentang selera dan citra rasa masyarakat. Seleranya bagaimana? Keinginan mereka bagaimana? Kesukaan terhadap sesuatu barang, suatu benda itu bagaimana? Dengan selera konsumen. Konsumen satu dengan yang lainnya memiliki selera yang berbeda-beda, baik dari segi rasa, dari segi model, dan sebagainya. Itu satu sama lain itu mempunyai tersendiri. Bagaimana mereka untuk mengatur semuanya. Kemudian yang selanjutnya adalah jumlah penduduk. Bagaimana jumlah penduduknya? Masyarakat sekitarnya. Dan jumlah penduduk juga berpengaruh terhadap juga dengan lapangan kerja yang ada. Jumlah angkatan kerja yang banyak, tetapi jumlah penduduknya sedikit, secara otomatis maka jumlah penduduk ini banyak pengangguran di sini. Nanti berpengaruh juga di sini. Kemudian selanjutnya dengan ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang bagaimana. Kita lihat dengan perkembangan saat ini apa yang memang ada, dan dari tahun ke tahun itu pasti namanya uang itu ada inflasi, ada penyesuaian gitu. Inflasi itu bukannya gaji saya naik Pak, dari gaji yang ini sekarang sesuai dengan UMR-nya, bukan. Itu adalah penyesuaian inflasi. Jadi ketika kenaikan itu berpengaruh juga terhadap harga barang, terhadap harga kebutuhan yang timbul dari masyarakat sekitar. Makanya terkadang ketika terjadi May Day ya, di hari buruh, apalagi nanti 1 Mei ini biasanya buruh-buruh pada demo ya, kemudian pada memberikan aspirasinya kepada pemerintah. Biasanya pemerintah itu akan menetapkan harganya berapa kenaikannya gitu. Dengan nanti yang akan diketok palu di awal tahun biasanya. Ini kenapa harus ada policy dari pemerintah? Karena kalau itu terlalu tinggi, maka harga barang, kebutuhan harga barang pokok di masyarakat itu akan meningkat secara drastis. Mungkin teman-teman yang UMR-nya menyesuaikan dengan gajinya, itu tidak terlalu bermasalah. Tetapi banyak yang warga masyarakat yang mereka gajinya tidak UMR, mereka hidupnya juga hidup dengan kebutuhan mereka harian yang mereka dapatkan di situ. Nah, secara otomatis ya, itu akan juga membuat mereka lebih berat kembali ya dibandingkan dengan kenaikan itu harus disetujui semuanya. Biasanya pemerintah itu akan mengambil win-win, akan mengambil adanya mediasi, adanya ini, itu semata-mata adalah untuk menyelamatkan berbagai macam kebutuhan secara nasional. Tidak hanya
dari sekelompok orang saja di situ. Hukum permintaan di sini berkata bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit permintaan terhadap barang tersebut, atau semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak barang yang diminta ya terhadap barang tersebut. Ini menurut Ceteris Paribus. Jadi barangnya mahal, orang yang belinya sedikit, harganya murah, yang belinya banyak. Makanya diskon-diskon itu selalu dituju, selalu menjadi serbuan ya buat warga ya, buat masyarakat, apalagi perempuan gitu. Biasanya mereka lebih cenderung senang tuh dengan adanya diskon-diskon dan sebagainya. Jadi harganya mahal Pak, wah nggak mau beli nih, nanti aja nunggu diskon dan segala macam. Sekitar ada diskon, maka barang tersebut dijual dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga sebelumnya. Biasanya terjadi ini karena stok gudang menumpuk ya, semakin banyak stok gudang yang ada, atau mungkin barang tersebut tuh sudah usang ya, artinya sudah setahun 2 tahun sudah tinggal untungnya saja dari supermarket itu untuk menjualnya, kemudian akhirnya dia jual dengan harga yang sama tanpa mendapatkan untung, atau mungkin mereka hanya mengeluarkan barang saja biar stok gudang itu sedikit. Jadi biasanya itu yang terjadi ketika ada promosi atau ada diskon-diskon yang ada, atau barang yang baru banget gitu. Barang yang baru muncul dan sebagainya itu juga sama. Menentukan adanya di situ. Berupa permintaan di sini adalah yang menunjukkan bahwa sifat hubungan antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang yang akan diminta oleh para pembelinya. Gitu. Di mana kurva permintaan ini berbagai macam jenis barang ya, yang pada umumnya dari kiri atas atau ke kanan bawah di sini. Nah ini kalau dilihat fungsi permintaan ya, rumusnya adalah Q sama dengan A dikurangi dengan BP ya, di mana di antara ini dia ada kurva permintaan di mana A adalah suatu angka tetap ya, suatu angka tetap di situ. Kemudian B adalah kecondongan ya, kecondongan dari ininya. Nah, ini adalah kurva permintaan. Tergantung dari nanti mana nih. Ya kan? Semakin sedikit harga barang, jumlah barang yang diminta, ya, maka harga ini semakin banyak. Harganya semakin murah harganya, yang ini nih, secara otomatis kan dia murah nih, ya maka dia yang kuantitasnya yang dibutuhin banyak. Tapi kalau sedikit, harga semakin mahal tuh yang dimintanya. Artinya kurvanya berupa garis seperti ini, dari atas ke bawah. Nah ini kurva permintaannya. Ini kita lihat ada permintaan di sini. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa yang namanya demand, namanya permintaan suatu barang. Ini ada harga, price, ada quantity. Ini adalah jumlah barang yang diminta. Nah, di mana dimisalkan bahwa kalau harganya 0, ternyata ada 51, stoknya 51. Ini kalau gratisan. Tapi kalau harganya dia 2, meningkat ke 2, ini jadi turun jadi 45. Di harganya barangnya 4, nah turun kembali jadi 39. Harga barangnya 6, turun kembali jadi 33. Harga barang 8 turun kembali jadi 27, harga barang 10 turun jadi 21. Sampai dengan semakin tinggi harga barang 17 nggak ada yang beli gitu kan di sini. Nah, ini artinya apa? Bahwa kurva permintaan itu tergantung dari harga. Harga murah, kuantitas yang dibutuhkan masyarakat banyak yang membelinya, tapi kalau harga mahal, maka kemampuan daya beli masyarakat juga akan menurun karena sesuai hanya yang mampu saja. Ini terjadi pergeseran. Pergeseran ini terjadi karena berbagai macam hal ya. Sini dilihat bahwa 10 ya. Ini sampai dengan 21 ada di sini dia. Dia bergeser ke sini jika permintaannya itu ada penurunan harga. Maka permintaan itu akan naik di sini. Kemudian ini adalah bergeser ke atas akibat adanya penambahan jumlah yang diminta. Jadi kalau ini lihat nih, ini permintaan 1 D1, ini permintaan 2 D2, ada permintaan 3 D3, ada permintaan 4 D4. Nah, ini ada yang naik, ada yang turun bergesernya. Kalau dia bergeser ke atas, jadi yang bergeser ke atas ini dari D1 ini ke D3, ke D4. Ini berarti akibatnya adalah ada penambahan jumlah yang diminta. Tapi kalau bergesernya ke bawah ya, akibat pengurangan yang diminta, maka terjadi di sini kayak D1 ke D2 ini. Ini adalah penurunan. Maka
pergeseran ini jumlah barang yang dimintanya menurun, sehingga harganya pun dia turun di sini. Tapi kalau di harganya dia bergeser ke yang harga jumlah barang yang dimintanya banyak, dan harganya pun secara otomatis juga dia bisa ditingkatkan sesuai dengan ini biasanya terjadi pada kebutuhan-kebutuhan yang memang kebutuhan pokok ya. Misalnya beras aja kan kalau misalnya ini kebutuhan pokok manusia, dan memang ketika di harganya naik pun dia bergeser sesuai dengan ini, permintaannya pun akan meningkat gitu. Meningkat, harga ditingkatkan pun mereka akan tetap membeli karena itu kebutuhan pokok. Sandang, pangan, dan papan. Tapi kalau misalnya pakaian misalnya itu tergantung ya, karena kalau pakaian kan kalau orang yang masih ini yang tidak terlalu membutuhkan gengsi, tidak belum membutuhkan dengan style hidup ya, mereka dengan baju yang ada aja mereka bisa ya. Berarti secara otomatis itu masih B saja sih pergeserannya, tapi lebih cenderung ke dalam kebutuhan pokok yang memang itu bergeraknya cepat dan tidak terlalu masalah sih buat, karena kebutuhan mereka harus dipenuhi pada hari itu juga. Kemudian penawaran yang di minggu sebelumnya kita bahas bahwa penawaran ini adalah definisi bahwa sebagai berbagai macam kombinasi harga dan jumlah barang yang ingin dan dapat ditawarkan oleh individu pada waktu tertentu. Atau penawaran juga dikatakan di sini sebagai jumlah barang yang diminta, barang dan jasa yang disediakan ya dan dapat dijual oleh penjual ya pada berbagai macam tingkat harga. Dan pada waktu tertentu di sini. Ini adalah penawaran. Sehingga dikatakan bahwa jumlah barang didefinisikan sebagai jumlah barang yang ingin dan dapat ditawarkan dengan harga tertentu. Ini muncul dari produsen. Bagaimana si produsen? Sehingga dengan produsen dia berkata bahwa jumlah barang yang ditawarkan itu bagaimana, maka ini yang terjadi di sini adalah suatu penawaran yang dari penawaran si konsumen tersebut ya, dia menawarkan. Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap penawaran suatu barang di sini, mulai dari harga barang itu sendiri, kemudian harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut ya. Kemudian ada lagi biaya produksi, ada lagi tujuan-tujuan operasi perusahaan tersebut, sampai dengan tingkat teknologi apa yang digunakan untuk mempengaruhi penawaran harga barang tersebut. Ini adalah faktor yang mempengaruhinya. Hukum penawaran di sini berbunyi bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak barang yang ditawarkan ya. Berkebalikan dengan penawaran ya. Kenapa? Karena dia produsen. Jadi kalau dia produsen harganya tinggi, barang yang dimintanya banyak, yang ditawarkan itu pasti banyak. Tapi semakin harga barang rendah ya, maka yang ditawarkan juga biasanya sedikit. Ini menurut si Ceteris Paribus gitu. Jadi dia bertolak belakang dengan permintaan. Permintaan kalau murah banyak ya, tapi kalau misalnya dia mahal sedikit. Tapi kalau dia semakin tinggi harganya dia semangat untuk produksi. Tapi kalau harganya murah, dia produksinya pun dibatasi untuk produksinya, sehingga sebagian masyarakat yang mampu dengan daya beli tinggi dia membeli dengan harga barang yang lebih mahal dengan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan harga barang yang biasa saja. Di kurva penawaran, bahwa kurva penawaran adalah kurva yang menunjukkan adanya hubungan ya antara harga suatu barang yang tertentu dengan jumlah barang yang ditawarkan itu bagaimana. Pada umumnya jumlah kurva penawaran ini biasanya menaik dari kiri ke bawah atau dari kanan ke atas kanan. Nah, ini adalah fungsi penawaran bahwa Q sama dengan min A plus B kalikan dengan P, di mana A adalah suatu angka tetap ya, kemudian B adalah kecenderungan kurva dari penawaran tersebut gitu. Nah, ini kalau misalnya kurva penawarannya, jadi bermulai dari harga tertentu, dari harga 0 ya, artinya kuantitinya 0, harganya sudah ada di sini. Nah, kemudian tergantung kalau dia semakin tinggi ya di sini, berarti jumlah permintaannya, jumlah barang yang dia produksi harganya semakin mahal. Ini adalah fungsi penawaran dan kurva penawaran. Nah, ini kalau lihat dari supply ya, dari ibaratnya ini mulai dari fresh dan quantity, di mana harganya 0, nah quantity yang terus juga 0. Tapi kalau harganya 2, yang quantity yang dibuat oleh produsen ya, supply-nya ini dia adalah 4 di situ. Tapi kalau dia price-nya 4, naik ke 4, nah dia otomatis dia quantity-nya jadi 7, bernaik dari 4 ke 7.
Kalau dia average-nya 6, maka 9 ya. Kalau dia price-nya 8 naik ke 12 ya. Price-nya 10 naik ke 21, yang 13 naik ke 25 ya. Kemudian ke 14 naik 30, 15 naik 35, 16 naik 40, 17 naik ke 50. Artinya di sini bahwa harga semakin tinggi harga yang ditawarkan, maka produsen akan memproduksi terbanyak. Berbalik dengan tadi, jika harganya murah, harganya rendah, maka kuantitinya pun yang dibuat juga sedikit. Nah, ini biasanya perusahaan itu mereka ada batasnya, mana harga barang yang mahal yang dia produksi lebih banyak, harga yang murah juga tetap dia produksi untuk menjaga keseimbangan pasar gitu. Sehingga barang yang dia produksi juga sama gitu. Biasanya kan banyak tuh mereka membuat dengan berbagai macam kemasan-kemasan yang berbeda. Ada kemasannya, mulai dari kemasan yang besar sampai kemasan yang sedang sampai kemasan yang kecil gitu. Itu biasanya itu untuk membuat bahwa si harga pasar atau si konsumen itu bisa memilih. Kalau kemampuan daya belinya dia bisa beli setengah ya setengahnya, kalau dia kemampuannya belinya sedikit ya sedikit di situ kemampuannya. Tergantung dari konsumennya. Walaupun si penawaran ini dia menargetkan kalau banyak yang harganya tinggi, ini saya produksi lebih banyak. Nanti ujung-ujungnya kalau stoknya di gudang banyak, nah ujungnya mereka nanti berikan dengan harga diskon kalau sudah waktunya sudah terlalu lama dan memorinya sudah ketinggalan. Nah ini adalah pergerakan dalam kurva penawaran ya, mulai dia ada pergerakan sepanjang kurva penawaran yang hanya terjadi bila hanya harga yang berubah di sini. Jadi kalau harga barang yang berubah, dia terjadi tergantung dari harganya. Kalau harganya semakin tinggi, maka jumlah produksi semakin banyak kan garisnya. Nah, ini adalah pergeseran kurva penawaran tadi, pergeserannya. Kurva penawaran ini bergeser ke bawah, ya, bergeser ke bawah. Jika apa? Jika karena jumlah yang ditawarkan bertambah, dia bergeser ke bawah. Nah, maka mulai dari ini adalah supply yang pertama ya, jadi penawaran yang pertama seperti ini. Nah kalau dia misalnya bergesernya dia ke ini, dia meningkat nih, harganya naik, kemudian jumlah yang diminta juga naik. Tapi kalau di S2 nih supply kedua dia menurun. Jika harga barangnya di sini dia naik, tapi permintaan juga yang diproduksinya sedikit. Semakin sedikit yang diproduksi, harga barang dia semakin tinggi di sini. Nah, ini biasanya barang-barang eksklusif ya. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menentukan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan di situ? Harga barang dan jumlah barang yang diperjualbelikan ditentukan oleh kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran ya. Tergantung dari masing-masing. Apakah dari permintaan dari konsumennya atau mungkin permintaan itu bisa terjadi dari produsen yang dia memproduksinya di situ. Kemudian harga pasar, keadaan pasar ini dikatakan ada ya jika ada keadaan seimbang atau kita kenal dengan namanya equilibrium. Bila jumlah barang yang ditawarkan ini penjual pada suatu tingkat harga tertentu sama dengan jumlah barang yang diminta konsumen atau barang di pasar ini habis terjual. Tabel ini merupakan dari harga, jumlah permintaan, jumlah penawaran, dan sifat interaksinya bagaimana di situ. Nah, dengan berbagai macam hal yang ada di situ, mulai dari harganya, misalnya jumlah harganya lurus ya, produsennya adalah 100. Berarti adanya kelebihan dari penawaran. Sehingga dengan kelebihan ada penawaran ini biasanya akan tersimpan ya, akan tersimpan barang yang lebih banyak ya yang tidak diminta ya, karena permintaannya itu 500, harganya 500, yang diminta 200, berarti ada sekitar 700.
ini 400, nah jumlah permintaannya ternyata ada 400. Yang dia produksi 800, tapi masih ada selisih stok di sini 400. Ini terjadi kelebihan penawaran. Nah, ada suatu titik di mana harga antara jumlah permintaan dan penawaran itu balance, nah, seperti ini. Jika harganya 300, ternyata jumlah yang diminta 600, yang ditawarkan juga 600. Nah, ini titik equilibrium, titik keseimbangan ya, keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Kemudian kalau harganya terus bagaimana Pak? Kalau harganya 200, berarti jumlah permintaannya 900. Sehingga jumlah penawarannya jadi 375, ini kurang kan? Antara yang dimintanya banyak, tetapi produsen memproduksinya cuma 375. Berarti selisihnya ada sekitar 525 selisihnya. Ini adalah kelebihan permintaan lebih, maka si produsen kalau memenuhi ini, maka dia harus terus berusaha untuk memproduksi kembali. Kemudian kalau harganya gimana Pak? Kalau harganya 100. Kalau harganya 100 berarti jumlah permintaannya adalah 1.300. Nah, tetapi produksinya hanya 100. Berarti ini kelebihannya cukup banyak banget ya. Bahkan kelebihan permintaan, ini kelebihannya hampir sekitar 1.200 ya kelebihannya di situ. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang keseimbangan pasar. Bagaimana tadi permintaan dan penawaran itu harus balance. Di mana ada keseimbangan pasar, di mana QD ya. Jadi adalah permintaan demand, permintaan. Ini jumlah permintaan harus sama dengan jumlah supply, jumlah penawaran di sini. Dengan adanya jumlah yang seimbang ini, secara otomatis ya, bahwa ini akan membuat yang namanya ini perbedaan itu di sini. Jadi keseimbangan antara VE ya, antara QS dan QD ketemu di satu titik E, ini namanya equilibrium, adalah titik keseimbangan pasar antara jumlah barang yang diminta dengan harganya itu dia seimbang. Titiknya sama. 300,300 sama. Sehingga inilah yang namanya keseimbangan pasar. Kemudian selanjutnya ini ada contoh nih, contoh soal yang berhubungan dengan fungsi permintaan. Akan suatu barang ini ditunjukkan oleh persamaan V sama dengan 15 min Q. Ya. P sama dengan 15 min Q. Sedangkan penawarannya adalah P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Nah, berapakah harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar? Nah, kemudian gambarkanlah bagaimana kurvanya di dalam keseimbangan pasar tersebut. Ini ya, ini kita bahas bahwa tadi adalah permintaannya. Berarti P-nya berapa? P sama dengan 15 min Q. P sama dengan 15 min Q. Berarti penawarannya P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Nah, step yang pertama yang kita selesaikan adalah bahwa tadi ini terjadi keseimbangan pasar atau equilibrium di mana QD sama dengan QS di sini. Kita masukkan dalam persamaannya yuk. P-nya persamaan permintaan dan persamaan penawaran, P-nya adalah 15 min Q sama dengan penawarannya adalah 3 plus 0,5 Q. Mana 15 dikurangi 3 sama dengan Q ya, ditambah 0,5 Q di sini. Berarti ketemu nih, 15 kurang 3, 12 sama dengan 1,5 Q ya. Ini kan berarti 1 Q ya. Q itu kan berarti koefisiennya 1. Dari 1 plus 0,5. Gitu ya. Berarti ketemunya adalah 1,5 Q. Berarti Q berapa? Q berarti 12 dibagi dengan 1,5. Ketemunya Q-nya adalah 8. Berarti kita substitusi nih. Q-nya ini ke permintaan. Berarti Q masuk ke dalam persamaan permintaan, berarti V sama dengan 15 min Q. Berarti 15 dikurangi dengan
8. Berarti P-nya ketemu adalah 7. Berarti Q-nya 8, P-nya adalah 7. Kemudian step yang kedua, ini step yang kedua. Nah, kita lihat, kita gambar kurvanya tadi. Berarti tadi ketemu di equilibriumnya P-nya 7 ya, Q-nya 8 di sini ya. Ini V ya, yang horizontal ini vertikal, P-nya 7, Q-nya yang horizontal 8. Berarti ketemu di sini 8,7 gitu, stepnya. Maka garis ini kemudian kita gambar kurva. Berarti pada saat kapan Pak? Ketika kita tarik garis lurus di sini, ternyata pada saat harganya P-nya 15, kemudian Q-nya 15. Maka QD dan QS ini ketemu yang namanya equilibrium. Titik E adalah 7 dan jumlah keseimbangannya 8. Di harga keseimbangannya adalah 7 dan jumlah keseimbangannya adalah 8. Ini yang berhubungan dengan P dan Q-nya. Gampang ya? Jadi teman-teman tinggal menyamakan persamaan, kemudian mencari nilai yang masih ada, P-nya berapa dan Q-nya berapa, agar apa? Agar harga di pasar itu seimbang. Ketika QD dan QS itu seimbang, secara otomatis gitu kan, maka kebutuhan akan barang yang diminta atau yang ditawarkan itu seimbang. Kemudian ini kayaknya bukan contoh ya, teman-teman bisa kerjain nih nanti sebagai tugas aja, nanti saya masukkan ya ke dalam Edling. Jadi ini adalah tugas saja, bukan contoh ya. Jadi nanti saya masukin ke tugas aja ini. Jadi biar teman-teman nanti bisa selesaikan, bahwa yang namanya ini tinggal teman-teman selesaikan nanti di tugas Edling ya. Ini soalnya nanti jadi satu soal aja nih. Jadi misalkan bahwa fungsi permintaan ya, ida QD sama dengan 1000 min 20P ya. Kemudian fungsi penawarannya ini QS sama dengan min 500 plus 30P. Tentukan jumlah barang yang diminta dan ditawarkan berapa, kemudian berapa seharusnya harga yang pantas buat barang ini. Kemudian yang kedua adalah jika harga barang adalah Rp12 ya, maka akan terjadi namanya excess supply atau namanya excess demand. Gitu. Itu yang nanti yang bisa teman-teman inikan. So, ada yang tahu nggak apa itu namanya excess supply? Ya. Excess supply dan atau namanya excess demand. Ada yang tahu? Nah, ini sama aja, excess supply ini terjadi juga ketika jumlah barang atau jasa yang ditawarkan dia bisa melebihi pasar ya. Tetapi kalau misalnya namanya excess demand, ini terjadi jika permintaan ini melebihi pasokan yang tersedia gitu. Sama halnya tadi yang dijelaskan di tabel itu kan, ada kelebihan penawaran, ada kelebihan permintaan gitu. Nah, ini sama. Nah, ini nanti variabel harganya sudah kasih tahu tuh variabelnya. Harga barangnya berarti kan di situ P ya, harga barang 12. Nah, maka teman-teman nanti nyari yang namanya excess supply dan namanya excess demand. Dengan nanti mana yang melebihi pasokan yang tersedia.
Kemudian berikutnya ada yang namanya perubahan keseimbangan ya. Perubahan keseimbangan ya atau pergeseran kurva di sini. Di mana adanya perubahan di sini adalah faktor-faktor lain di luar harga barang itu sendiri ya. Di mana dia bisa mempengaruhi permintaan ya atau penawaran, dan selanjutnya di sini dia bisa menyebabkan adanya perubahan tuh keseimbangan ini. Terdapat ada beberapa 4 kemungkinan perubahan atau pergeseran kurva permintaan dan penawaran. Yang pertama, jika permintaan bertambah, maka kurva permintaan ini akan bergeser ke kanan. 2, jika permintaan berkurang, maka kurva permintaan bergeser ke kiri. 3, jika penawaran bertambah, maka kurva permintaan bergeser ke kanan. 4, penawaran berkurang, maka kurva penawaran bergeser ke kiri. Ini ya, ini perubahan keseimbangan di situ. Oke. Baik, ini ada beberapa soal yang nanti teman-teman bisa latihan ya. Nanti ini silahkan nanti tinggal diinikan saja, ini sama gampang nih soalnya. Tinggal nanti berbicara di sini berarti kita hanya berbicara tentang bagaimana teman-teman ini bisa mengoperasionalkan ya yang seperti ini. Sebenarnya hampir sama dengan ini ya fungsinya ya, soal ini sebenarnya yang kita bahas tadi kan. Hanya modalnya apa? Modalnya hanya keseimbangan aja, dan supply di sini keseimbangan sama. Tinggal ini aja menjelaskan seperti ini ya. Kemudian teman-teman selesaikan. Begitupun sama yang nomor 2 sama. ID dan QS berawal dari sini. Yang ini juga sama. Hampir semuanya variabel-variabelnya hanya dengan menggunakan variabel-variabel saja. Ini yang bisa teman-teman nanti selesaikan ya. Nanti di edit. Oke, silakan jika ada pertanyaan dipersilakan. Monggo, silakan. Iya Bapak, untuk tugasnya sendiri nanti saya paling nyari di YouTube yang Bapak share itu untuk cara-caranya. Jadi biar agak ada bayangan gitu Pak untuk mengerjakannya gitu. Karena udah lama libur juga kemarin jadi ngeblank lagi Pak. Oke, baik, gak apa-apa. Nanti saya share videonya ya seperti biasa ya. Iya baik Pak, siap. Boleh. Nanti teman-teman kerjainnya boleh, kalau mau tulis tangan Pak, saya kesulitan Pak untuk ngetik gimana, boleh silakan. Cuma nanti kan kalau teman-teman tulis tangan, teman-teman tinggal foto saja, habis teman-teman foto, teman-teman masukin ke Word ya. Terus masukin ke PDF biar diupload di dalam Edlink-nya satu file gitu. Jadi monggo silakan. Jadi tidak mengharuskan teman-teman harus ngetik ya, kemudian gimana silakan. Yang penting teman-teman mengumpulkan. Nah, biar karena ini soalnya ada tiga soal ya, biar teman-teman tidak terlalu banyak foto ya, ada beberapa halaman dijadiin dalam Word saja. Foto, kemudian tempel di Word-nya. Setelah teman-teman tempel di Word kan, sudah selesai kan? Udah, tinggal teman-teman jadiin PDF kemudian di-upload. Nah, ini pun waktunya saya berikan sampai dengan UTS gitu. Jadi teman-teman tidak terlalu ribet lah ya. Karena kalau misalnya kita ini, berarti nanti deadline-nya tugas 1, 2, 3 itu saya taruh deadline-nya paling terlambat 1 Juni biasanya. Itu 3 tugas sebelum UTS. Jadi nanti saya share di minggu ini, gitu teman-teman nanti bisa mengerjakannya, silakan. Mau mengerjakan duluan atau belakangan. Cuma masalahnya, kalau ini sudah di Edlink, saya batasi di tanggal tersebut ya, teman-teman nanti tidak bisa mengupload kalau lewat tanggal tersebut. Karena saya bilang tanggal 1 Juni jam 23.59 saya buat settingnya. Nah, teman-teman di tanggal 2 udah nggak bisa lagi ngupload gitu. Nah, kalau teman-teman mau ngupload ini harus ada izin dulu dari dosen bersangkutan, kemudian mengizinkan dengan menambahkan deadline waktunya gitu. Itu baru bisa ngupload. Nah, jadi kalau saran saya ya biar nanti tidak terkena deadline-nya, nanti saya ingatkan ya ini di grup ya. Jadi biar di tanggal 1 itu tetap teman-teman bisa mengumpulkan ya tanpa teman-teman terlambat gitu. Karena ada waktu nih hampir 1 Juni lama ya, sebulan lebih ya. Bulan depan sebulan Mei gitu. Masih lama. Biasanya saya selalu tugas 1, 2, 3 saya taruh di Edlink. Paling telat di minggu depan ya saya taruh 3 tugas nanti di pertemuan berapa aja. Biasanya saya naruh di pertemuan ke-4, kemudian pertemuan ke-5 dan ke-7 biasanya.
Nanti saya upload lebih awal boleh nggak apa-apa. Ya, karena kemarin masih liburan, jadi kita masih belum colek-colek idling gitu ya. Karena ini tanggal juga berubah, belum saya rubah juga. Oke, silakan ada pertanyaan lagi. Kalau ini saya absen dulu aja ya, biar ke-record dulu ya di idling. Mikro Sabtu. Mikro Sabtu. Oke, kita presentasi dulu ya. Minta tolong yang temannya tadi tidak hadir, yang sudah memberikan informasi di grup ya. Tolong tolong diingatkan kalau dia izin atau dia skip ya, diinformasikan. Nah, kalau misalnya ada yang hadir kemudian saya panggil tidak ini, tolong satu orang perwakilan ya, boleh nanti membantu untuk mengingatkan. Karena saya ngebuka ini tidak melihat dengan tadi jimitnya ya, jadi saya melihat halamannya, halaman idling di sini yang saya lihat. Jadi tidak terlihat. Jadi mohon bersuara ya. Naila Latifa Zahra. Hadir, Pak. Dan Era Setianingsih. Hadir, Pak. Hadir. Seli Mutia Nurifani. Hadir, Pak. Hanuna Salsabila. Hadir, Pak. Stefani Anastasia. Hadir, Pak. Iko Dwi Maharini. Hadir, Bapak. Dewi Asti. Izin, Pak, izin. Izin, oke. Kemudian kelas yang kedua, Rahmat Hidayat. Hadir, Pak. Yuda Pratama. Ada kabar dengan Yuda Pratama? Izin, Pak. Sepertinya Izin. kerja. Oke. Haryanto. Hadir, Pak. Hadir. Safitri Aliani. Hadir, Pak. Indah Carina Dwi Kanto. Hadir, Pak. Yusliandi Muhajirin Fahrizal. Izin kerja, Pak. Izin kerja. Teti Novianti. Sama, Pak. Izin kerja, Pak. Oke. Suherman. Hadir, Pak. Andini Meliana Sari. Hadir, Pak. Muhammad Irfan. Hadir, Pak. Asep Septian. Hadir, Pak, hadir. Isnaini Awalia. Hadir, Pak. Salam kenal. Ada? Ada saya. Oke. Oke, silakan jika ada pertanyaan atau ini dipersilakan. Ada? Kalau nggak ada, kita bisa mulai lebih awal nanti di mata kuliah ini. Mata kuliah apa? Yang makronya bisa lebih awal, nggak apa-apa. Nanti jam 10 kita bisa langsung masuk nih. Jadi 10 sampai dengan 11.30 kalau mau lebih awal gitu ya. Nah, tinggal nanti teman-teman yang di grup yang tadi sudah saya ini kan,
Saya bubarin aja ya grupnya ya, biar nggak 2 grup. Iya Pak, baik Pak. Makro Sabtu. Kayak udah saya keluarkan semua. Oke, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, kita cukupkan aja, nggak apa-apa. Jadi nanti kita mulai jam 9.45 ya, 9.45 aja ya, di mata kuliah makronya ya. Jadi biar teman-teman nanti gabung di jam 9.45, jadi kita bisa selesai di jam 11-an. Ya. Iya baik Pak. Baik ya, kalau tidak ada kita cukupkan ya pertemuan keempat ini di mata kuliah mikro ini ya. Terima kasih. Kita gabung kembali nanti di jam 10, jam 9.45 ya. 9.45. Di linknya link yang makro ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh.